Temanya ini acara merajut ukhuwah, menyambung tali silaturahmi sebagai kunci rezeki dan panjang umur. Panjang tong ini. Seperti judul skripsi. Oke. Merajut. Mari kita dengar gini, apa itu merajut? Tahu itu merajut? Apa beda? Apa beda? Lain itu merajut. Makna kata dasarnya merajut. Hah? Apa? Begini, saya ini dosen. Ya, ini dulu harus kita tahu. Saya itu paling marah sama mahasiswaku kalau ada kata dia ucap dia tidak tahu artinya. Apa itu merajut? Merajut itu barang robek disambung kembali. Ini namanya merajut. Itu makna dari silaturahmi. Bukanlah silaturahmi, bukanlah merajut, baku baik memang baru datang ki. Itu namanya kunjung mengunjungi. Yang namanya merajut barang robek, baku musuh gara-gara pilkada, baku musuh gara-gara mantan, baku musuh gara-gara pilcale, kau datang kembali. Itu makna merajut. Itu makna silaturahim, yaitu menyambungkan tali persaudaraan yang putus. Itu nama merajut. Ukhuwah, persatuan. Ya, ini ukhuwah bahasa Arab. Tapi jangan selalu mengatakan orang yang tidak menggunakan bahasa Arab tidak sunnah. Islam tidak berarti membawa budaya kamu menjadi anta. Islam tidak berarti mengganti saya menjadi ana. Enggak, silakan pakai bahasamu kalau itu gampang kau paham. Ada orang kalau kita tidak pakai bahasa seperti dia, Nabi bilang kita tidak sunnah. Ukti, akhi, ya enggak itu, bukan itu nak cari Nabi. Bilang aku tetap saya, daripada kau bilang afwan, rasanya kau tidak tulus. Coba kalau kau bilang maafkan saya, itu orang tahu, oh dia menyesal. Ukhuwah bahasa Arab. Tapi tidak berarti kalau kita tidak menggunakan bahasa Arab, kita tidak sunnah. Banyak kelompok sunnah, ibu-ibu pengajian sunnah, salah memaknai sunnah. Sunnah itu tidak wajib. Nah kalau kau mengatakan harus kau lakukan, salah aku mendefinisikan sunnah. Misal, celana jingkrang. Itu sunnah. Bukan berarti kalau tidak melakukan, tidak sunnah. Tidak, ada sunnah yang lain. Saya dibilangi tidak sunnah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Boleh merajut persaudaraan, ukhuwah. Kemudian itu tonji menyambung. Kalau menyambung ini belum tentu putus, baru memulai. Tidak baku kenal orang, kita datangi, itu menyambung. Ya, kemudian tali silaturahim. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Silaturahmi bahasa Indonesia, silaturahim bahasa Arab. Sama aja, jangan persoalkan itu. Sama itu semua kata insya Allah. Kata menulisnya, ada yang menulis insya Allah, ada insya Allah. Mau tulis apapun yang Allah nilai, apa makna dari kata insya Allah dalam hatimu? Mau kau tulis pisah, mau kau tulis sambung, yang penting maknanya jika Allah menghendaki. Tidak mungkin kata Latin, huruf Latin disamakan dengan huruf Arab, tidak mungkin. Kenapa? Ada huruf Arab yang tidak ada dalam Latin. Contoh, koma, dasad, ada koma atas. Latin tidak ada, maka di komputer namaku hanya dasad. Di paspor dasar, tidak ada komanya karena dasar itu bahasa Arab. Suruh itu orang India bilang L, suruh itu patah itu. Apakah Allah memasukkan neraka karena lidahnya? Tidak. Yang penting caramu, bacamu beda, tapi maknanya dalam hatimu tetap sama. Sudah. Sebagai kunci, kita tahu gitu kunci. Apa inti dari kunci, Bu? Apa inti dari kunci? Buka tutup. Artinya
biar ada pintunya, kalau tidak ada kuncinya bisa dibuka? Bisa, pakai kangi eskapator. Tapi itu kalau pakai eskapator, pakai linggis, merusak namanya. Ada tidak rezeki masuk tidak pakai kunci? Ada. Korupsi, mencuri, menipu, bohong, ada. Tapi dia tidak pakai kunci. Tapi dia pakai apa? Dia pakai gembok, dia hancurkan, dia pakai palu-palu, dia pakai linggis. Itulah cara mendapat rezeki dengan cara yang batil. Tapi ini pakai kunci. Halal kita uang. Bagus. Bagaimana caranya supaya pakai kunci tidak merusak gembok, tidak merusak palu-palu, tidak menghancurkan pintu? Nih, silaturahmi. Itu kuncinya, silaturahmi dan panjang umur. Apa itu panjang umur, Ibu? Panjang umur itu bukanlah berapa jumlah tahunnya, tapi berapa faedahnya. Biar 150 tahun, kalau kau Fir'aun, tidak ada gunanya. Itu Fir'aun. Panjang umur adalah hidup yang penuh berkah. Meskipun cuma 70 tahun, tapi 40 tahun dia meninggal, orang masih mengenangnya. Sehingga kau dulu bacakan Fatihah. Kenapa? Baik sekali dulu ini. Makna kalau ada pengajian, selalu bawa jalan kote. Doakan dulu. Meninggal itu, itulah umur panjang. Tapi kalau jahat, jangankan meninggal, hidup saja orang doakan sial. Lewat mobil tak? Tabrakan lalu. Itu masih hidup, kita doakan ke orang sial. Itulah orang yang pendek umurnya. Meskipun 150 tahun dia hidup. Nah, apa hubungannya? Mari kita lihat. Yang membuka rezeki, maka dia Nabi tak. Nigi tahu melo ipalampeki umuruna masempo dan lekna. Bahasa Indonesia balik dulu. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari mara bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Itu kuncinya. Kalau orang cari rezeki dengan deposito, dengan kontraktor, maka ibu-ibu, salah satu cara menyambungkan rezeki menurut hadis dan Quran, silaturahmi. Tapi jangan salah dulu, rezeki itu tidak selalu uang. Saya kasih contoh, Bu. Ada enggak mau saya kasih iPhone 16 di sini 1 tera kaki tangan? Siapa? Pulsa tak terbatas. Selalu ada kuotanya. Siapa? Mana? Oke, ini Ibu. Siapa nama Ibu? Ibu Novi. Tapi begitu ku kasih gitu iPhone 16, langsung kituli. Mau kira-kira? Mana yang mau tadi? Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mana? Ayo, begitu langsung kau terima, langsung Ayo, berarti tidak ada gunanya itu alat selulermu semahal apapun kalau kau sudah tuli. Berarti rezeki yang tidak bisa kau uangkan, ini telinga. Pernah kuliah itu namanya behel toh? Ada tuh kuliah mama masih pakai behel. Jadi kawa-kawa kan toh? Mahal beda itu, Bu, mahal beda itu toh? Iya tuh, Bu. Tapi biar mau kipasang yang harga 150 juta, kalau tidak ada gigitan, apa mau kawa kalau tidak ada gigi lu. Ada dicerita iparku, Bu, jatuh giginya. Saya bilang, cabut Mi, ku gantikan ke yang jatuh. Dia pingin cabut semua. Saya bilang, satu jadi ku gantikan. Coba Ibu, ayo, ini gigi. Dan hebatnya itu gigi, Bu. Pernah nggak Ibu bayangkan bagaimana itu gigi tak seandainya tumbuh seperti rambut? Bayangkan nih. Saya yakin kenapa ini Bu Ketua bisa jadi ketua, karena giginya tidak lebih. Bagaimana seandainya Bu Ketua tumbuh gigi tak seperti rambut?
Iya toh? Itu semua rezeki. Masya Allah. Nah, oke. Satu dari sekian banyak rezeki itu doe. Itu satu bagian. Makanya saya bilang sama mamanya, Cek, jangan mau cemas kalau tidak ada uangmu, karena uang tidak bawa mati. Dia bilang benar juga, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Nah, ini cocok juga. Berarti uang juga itu penting. Iya. Maka kalau mau datangkan uang itu, yang ibu maknakan uang itu rezeki, maka caranya silaturahmi. Nah, coba ini dulu lagi. Yang berikutnya, kenapa orang nak putus itu? Kenapa nak putus itu silaturahmi? Bermusuh orang, bermusuh-musuh orang. Kenapa? Satu, yang banyak, karena ibu-ibu yang banyak nih. Ya kan? Jadi yang marah. Kalau saya gas ini ya, itu gunanya pengajian. Untuk apa ibu datang pengajian kalau tidak ada perubahan? Lebih tinggal di rumah tak saja, atau pergi jogging supaya nak tambah sayang ke suami tak, daripada datang ke pengajian baru tidak kita bawa pulang. Pengajian 1 jam, gosip 3 jam. Sosok kok. Nah, kenapa orang biasa, ibu-ibu? Kenapa baku musuh-musuh ibu-ibu? Satu, gibah. Al-istighalu bi uyubil khalqi, kata Nabi. Nah, suka sekali cari-cari jeleknya orang, nah lupa kejelekan dirinya. Bu, kalau dulu mama-mama dulu mau gosip terbatas. Kenapa? Ketemu pi. Tidak mungkin bisa gosip kalau tidak ketemu. Di mana dia ketemu? Tempat jual sayur. Toh? Di sumur kalau mencuci sama-sama. Di mana? Di balai-balai kalau ada pengantin. Sekarang fasilitas gosip lebih canggih. Satu di sekolah Al-Azhar. Satu di Komplek Geraha Lestari. Ya kan? Satu di Citraland. Satu di Sungguh Minasa. Satu di Jakarta. Yang digosip temannya yang pergi umroh di Makkah. Nah bilang, kau tahu jitu nak pergi umroh? Nah cicing jitu tolong. Itu toh? Tidak ketemu, tapi dalam grup WhatsApp. Maka ibu-ibu hati-hati milih grup. Kalau itu grup hanya membawa kepada dosa, lebih utama kau tinggalkan. Pamit baik-baik. Minta maaf, HP ku error-error. Terlalu banyak grupku. Minta izin pamit dulu, mau ku servis. Kalau ada sesuatu silahkan japri. Gosip ini banyak. Nabila Nabita itu perempuan paling gampang masuk surga. Nabi bilang cuma 2 penyebabnya sehingga dia gampang tergelincir masuk surga neraka. Apa itu? Dia tidak bisa jaga mulutnya dan tidak bisa mensyukuri suaminya. Ini penyakitnya perempuan modern. Dan setan tahu ini jeleknya, bahayanya, karena setan tahu kelemahan tak. Pancing nih. Mulailah, kau tahu Yan? Iyo. Tak pancing aku itu. Nah kipas. Nah ini penyakitnya perempuan memang. Makanya itu Bu, kalau laki-laki itu dosanya banyak di mata. Dosanya laki-laki itu banyak di mata. Kalau perempuan banyak di mulut. Makanya kalau laki-laki menangis itu, kalau sedih dia begini. Kalau perempuan dia begini. Ya, Bu. Maka kalau mampu makin menjaga mulut tak, gampang itu masuk surga. Nah, bukan saya yang bilang Bu, Nabi. Perempuan yang mendirikan sholat, puasa Ramadan, menjaga harga dirinya, lalu dia taati suaminya. Nabi bilang, tadkhulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan selamat dari pintu mana yang kamu suka. Disuruh pilih Bu, pilih ke pintu mana kamu suka. Jannatul Firdaus boleh, paling hebat. Tapi setan tahu ini. Nah tahu nih setan bahwa ada cara menggelincirkan perempuan. Apa? Gibah, gosip. Makanya biasa itu pertama itu dicerita sinetron Ji. No. Setan langsung kipas. Bilang kok sama istrinya itu.
Dia bilang, iya jelek nasi Pak, itu tadi malam. Dia bilang, iya ada orang ku kenal seperti tetangga aku begitu. Mulai nih menyerempet, dan kita langsung senang, iya kan? Masa? Dia bilang, iya. Baru ku tahu. Betul kok, masa? Mana buktinya? Setan itu kipas kok terus. Maka yang baik, ibu soleha, maka dia begitu dia dengar, maka dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Jangan mau dihabisi amal tabu gara-gara gosip.